Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabatku-sahabatku semuanya hari ini? Yang soleh dan soleha, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng, yang tidak sombong, rajin menabung, juga rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 ya robbal alamin. Baik sahabatku-sahabatku semuanya, terima kasih banyak kepada yang baru gabung dan juga pada penyimak konten YouTube yang setia selama ini ya. Semoga bermanfaat, dan saya akan mengingatkan sebelumnya bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran dan manfaat di dalamnya. Ya, kita sama-sama belajar. Saya juga belajar. Karena sampai kapanpun kita adalah pelajar di muka bumi ini. Jadi semangat terus untuk belajar setiap harinya ya. Belajar berbenah jiwa, berbenah pikiran, berbenah perilaku, dan berbenah apapun, setiap apapun yang memang perlu kita benahi gitu. Ya, baik sahabat-sahabatku semuanya, dan saya juga akan mengingatkan bahwa saya membuat video konten YouTube ini tidak bermaksud untuk menyinggung atau merendahkan siapapun, karena di sini adalah tempat untuk kita bertumbuh dan berkembang jiwa kita setiap hari ya. Jadi kalau misalkan ada yang tersinggung atau merasa direndahkan, saya mohon maaf, karena ini pelajaran ini sebenarnya untuk umum dan bagi jiwa-jiwa yang membutuhkan pertumbuhan dan perkembangan setiap harinya ya. Tapi alhamdulillah selama ini sih tanggapannya positif terus, dan banyak yang mengambil manfaat dan juga merasa konten YouTube ini sangat bermanfaat gitu untuk pertumbuhan dan berkembangan. Alhamdulillah kalau memang ada manfaatnya ya. Semuanya ini tak lepas dari karunia Allah untuk kita semua dan hidayah Allah untuk kita semua. Tanpa hidayah Allah tidak akan mungkin menonton menyimak video konten YouTube ini gitu, dan saya pun tidak akan ada di sini gitu kan tanpa hidayah Allah gitu. Jadi semuanya karena Allah, dan kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah, dan segala sesuatunya pun kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semuanya dari Allah dan kembali kepada Allah pula ya kan. Ya, sekarang saya akan membahas tentang ini untuk bahan perenungan kita semua ya, tentang kata hikmah dari berapa banyak mata yang menangis namun hati tetap keras. Astagfirullahaladzim ya. Ini untuk sentilan kita ya, bahwa memang dalam golongan orang-orang yang masih awam gitu kan, kadang-kadang kita itu terutama perempuan ya, perempuan itu kan identik dengan air mata buaya cenah ya, air mata buaya gitu, maksudnya mudah menangis gitu, dikit-dikit nangis, dikit-dikit leweh gitu kan, jeweh lah gitu pokoknya ya. Itu jadi ada timbul kata-kata hikmah, berapa banyak mata yang menangis namun hati tetap keras. Maksudnya apa? Jadi bagi yang sering menangis atau yang mudah menangis tapi hatinya itu tetap keras, itu maksudnya adalah hatinya itu sulit menerima nasihat. Kenapa kok bisa sulit menerima nasihat padahal matanya itu mudah menangis gitu kan? Harusnya orang yang mudah menangis itu kan orang yang hatinya lunak. Orang yang hatinya lunak itu akan mudah menerima nasihat. Tapi ini sering menangis tapi sulit menerima nasihat gitu. Bahkan ketika dinasehati itu cenderung membenci orang yang menasehatinya. Nah, itu kenapa? Yang pertama, kita perhatikan pola makan kita. Apakah makanan kita itu hasil dari yang halal atau haram atau syubhat ya, itu perlu kita
perhatikan. Dan yang kedua adalah uang yang kita dapatkan itu apakah uang haram, uang panas, uang syubhat, uang setengah panas, uang setengah dingin gitu kan, atau misalkan memang uang halal, atau mungkin uang syubhat di sini atau uang yang panas ini bisa aja kita itu misalkan maksa orang meminta tapi orang itu nggak ikhlas. Nah itu juga bisa mempengaruhi kepada keadaan batin kita, yang mana uang itu kita gunakan untuk makan, dan makanan yang masuk ke dalam badan kita itu ternyata kurang sehat untuk batin kita. Itu juga perlu diperhatikan ya. Dan yang ketiga itu perhatikan juga sholatnya gitu, dari wudhunya, apakah wudhu kita itu sudah sempurna, sudah baik, atau sudah memenuhi syarat dan rukunnya gitu kan. Terus sholatnya juga sama gitu, ketika niat apakah kita benar-benar khusyuk, apakah kita benar-benar menghadap Allah segenap jiwa raga kita gitu kan, ataukah belum gitu. Nah itu perlu diperhatikan karena itu akan mempengaruhi kepada keadaan batin kita, apakah batin kita itu mudah menerima nasihat atau sulit menerima nasihat gitu. Tapi sering menangis gitu loh, sering nangis, dikit-dikit ada masalah nangis, tapi giliran dinasehati dia membenci orang yang menasehati, bahkan berbalik, apa ya, ibaratnya itu malah menghujat gitu loh, menghujat yang menasehati gitu. Nah itu jadi kita harus menyadari ya bahwa sesungguhnya perkataan atau nasihat itu, kalau kita ingin mudah menerima nasihat, janganlah memandang orang itu sebagai siapa gitu, tapi kita lihat isi dari nasihat tersebut itu tujuannya untuk kebaikan, untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita, ataukah misalkan untuk pembelajaran agar kita lebih dewasa lagi, ataukah memang untuk perbaikan mental dan akhlak kita gitu kan, atau untuk memang tambahan ilmu yang mana nasihat itu belum kita dapatkan sebelumnya gitu kan. Nah itu juga perlu kita perhatikan dan perlu kita sadari, karena kalau kita melihat nasihat, melihat siapa yang menasehati itu, manusia itu nggak akan ada yang sempurna, tentu akan ada tuntutan dari kita gitu loh. Misalkan yang nasehati itu bukan seorang guru, lu guru juga bukan, padahal nasihat itu sangat bermanfaat kalau kita mau mengambilnya gitu kan, kalau kita mau berbenah gitu. Makanya banyak kan yang katanya belajarlah dari kuntilanak ya kan, walaupun dia setan tapi pakaiannya sopan ya kan. Belajar dari tuyul, masih kecil udah rajin cari duit gitu kan. Nah jadi jadi jangan sekali-kali memandang orang yang menasehati itu dia itu siapa gitu, walaupun nasihat itu dari seorang anak kecil, dari orang gila sekalipun gitu kan, dari misalkan seorang pemabuk ataupun pencuri sekalipun gitu. Kalau memang nasihat itu baik gitu kan, dan itu untuk menyehatkan batin kita, why not gitu kan, kenapa tidak kita ambil pelajarannya gitu. Jadi kalau misalkan selama kita masih memandang lu misalkan ustadz apaan atau ustazah apaan, lu juga begini begitu. Nah makanya dari situ, kalau kita masih memandang segi kemanusiaannya, manusia itu tidak ada yang sempurna gitu kan. Setinggi-tingginya ilmu ma'rifat yang dicapai seseorang, ada kekurangannya dan masih menyisakan sifat kemanusiaannya. Apalagi hanya seorang ustazah atau guru biasa yang masih dalam kalangan syariat atau dalam berbasis guru-guru yang di sekolah ataupun di universitas yang belum mencapai kemarifatan yang tinggi gitu kan. Tentu dari kita semua itu memiliki kekurangan dan masih jauh dari sempurna. Jadi tipsnya untuk mudah menerima nasihat itu, kita lihat isi nasihatnya, jangan memandang orang yang menasehatinya. Sekalipun itu orang tua, tetap orang tua itu memiliki kekurangan dan kelemahan, ya kan? Jadi kita tetap respect, tetap menghormati siapapun, tetap menghargai siapapun, dan selalu menyadari setiap nasihat itu selama untuk kebaikan, why not kita terima saja. Alhamdulillah masih ada yang menasehati, berarti
masih ada yang peduli kepada kita gitu loh. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengirimkan orang-orang yang baik, orang yang mau menasehati kita, sehingga mata yang mudah menangis itu membuat hati kita menjadi lunak, artinya mudah menerima nasihat gitu ya. Karena memang hakikatnya orang yang mudah menangis itu hatinya lunak gitu loh. Ya lunak di sini ya harus harus mudah dan mau menerima nasihat dari siapapun selama itu mengandung kebaikan. Ya judulnya nasihat pasti untuk kebaikan kan gitu ya. Jadi di sini mudah-mudahan bisa difahami ya. Jadi kalau kita ingin mudah menerima nasihat itu dan masih keras hati kita dalam menerima nasihat, kita perhatikan makanan yang kita makan, perhatikan uang yang kita dapatkan, perhatikan wudhu dan sholat kita, dan juga fokus kepada nasihat atau isi nasihat. Jangan fokus kepada orang yang memberikan nasihat, karena manusia yang memberikan nasihat pun tetap masih membutuhkan nasihat dari orang lain gitu. Jadi kita itu saling berantai gitu kan, saling berantai. Mungkin si A ini cocok menasihati si B, tapi si B ini cocok dinasihati oleh si C gitu. Jadi rantai berantai, intinya saling menasehati dalam kebaikan dan untuk kesabaran ya. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik mudah menerima nasihat.